secara khusus saja pertanyaan Pak Andi ya. Jadi salat itu istimewa karena satunya perintah yang langsung. Jadi begini, ini ada contoh yang diberikan oleh salah seorang guru Al-Azhar dan saya sangat tertarik dengan itu. Ini kan syahadat. Kemudian perintah kedua, aqimus shalah. Kemudian perintah ketiga, wa'atuz zakah. Jadi ini jari ini. Kemudian wasaumu fi syahr Ramadan, keempat. Yang kelima, fatahajjal baiti man istata'. Jadi 5 ini. Saya kasih contoh. Kalau kita tidak naik haji, karena salat itu adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, maka dia menegakkan agama. Barang siapa menegakkan salat, meruntuhkan agama. Kalau kita tidak naik haji kan tetap di kita Islam. Ya. Kemudian kalau kita tidak zakat pada bulan Ramadan, tetap di kita Islam. Kemudian kalau kita tidak puasa Ramadan, tetap dia. Tapi kalau kita tidak salat, jatuh dia. Bukan Islam lagi. Jadi salat adalah yang agama. Jadi ini suatu contoh tentang rukun Islam ini bahwa memang ada. Dan itu langsung dibimbing oleh Allah. Ya. Jadi syahadat kita seperti yang dikatakan tadi itu adalah napatilas. Waktunya Rasulullah menghadap. Tidak ada yang bisa diucapkan at-tahiyatul lillahi wassalawatut thayyibah. Segala penghormatan, keterangan, kebaikan hanya miliknya. Dan dijawab, Assalamualaikum ayuhan nabi. Selamat atasnya Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah bersalawat, bukan doa, tapi jaminan. Kemudian dia lanjut. Dia ingat kita. Ya, jadi setelah itu dia katakan, Allah katakan, Assalamualaikum ayuhan nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia ingat kita ini. Assalamualaikum. Selamat kami ini orang saleh. Allah kata, Rasulullah katakan, Asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah jawab, Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, jadi itu ada patilas. Jadi memang salat itu luar biasa penting sekali. Karena di situ sangat banyak di situ hikmah. Kalau kita bahas memang luas sekali. Dan itu bahasa hati dan bahasa tubuh. Seperti dikatakan Pak Helmi tadi, konsentrasi di situ saya ingat ungkapan orang Makassar. Talan pilinoa, nanubuan takabere. Dilupakan semua. Jadi di deal dulu itu nomor. Ya. Nanti tenggelam dunia baru kau angkat takbirmu. Dilupakan semua dari Allah. Dan kalau kita ingat Allah satu, maka lain akan terlupakan. Ya. Sebenarnya ada 4 tingkatan getaran otak. Jadi pertama itu beta. Kalau kita sibuk itu lantas buru-buru salat seperti tadi pemain, kita ingat itu karena frekuensi otak masih tinggi. Kemudian turun lagi namanya alfa, itu turun. Jadi saat berwudu kita kasih dingin-dingin, salat sunnah, sebelum salat fardu, turun-turun ini frekuensi. Kalau kita sibuk otak tinggi sekali itu. Ya, jadi agak turun. Jadi turun ke alfa. Ya. Kemudian turun lari ke theta, lebih turun lagi. Ya. Dan yang paling di bawah itulah delta. Itu kalau orang sufi itu di situ kasab. Itu paling turun. Atau tidur nyenyak, tapi itu 0,5. Kalau di bawahnya lagi 0,5 innalillahi. Ya. Jadi sebenarnya yang kerja memang rasa. Kalau kita salat bukan ini yang kerja. Rasa dan rileks. Harus rileks. Kalau kita makanya salat tahajud itu karena turun itu frekuensi otak itu. Makanya beda salat sebelum tidur dan setelah tidur. Salat tahajud itu turun frekuensi otak. Ya, nah itulah turun ke theta. Artinya mudah kita konsentrasi. Ya.
Ya, itu 50 banyak mengatakan bahwa itu hanya motivasi saja, tidak ada hadis yang kuat tentang itu. Karena Allah sudah tentukan itu. Tetapi itu motivasi bahwa 5 salat itu bernilai 50 itu. Ya. Ya, tidak ada juga itu. Jadi itu hanya bahasa motivasi saja. Ya. Dan tidak perlu diberi saran oleh Musa. Bahkan ada katakan, saya sudah malu kembali kepada Allah. Itu tidak, hanya cerita-cerita motivasi saja. Allah sudah tentukan 5 kali itu. Menurut Profesor Dr. Sahabuddin di dalam bukunya Nur Muhammad, dia bagi itu ma'rifat 2. Pertama, ma'rifatu bil aql. Yang kedua, ma'rifatu bizauq, rasa. Jadi satu akal, satu rasa. Ma'rifatu bil aql yaitu memikirkan tafakkur, memikirkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah untuk mendekatkan diri dan untuk mengenal Allah. Itu namanya ma'rifatu bil aql. Sedangkan ma'rifatu bizauq itu dengan rasa, itulah tadi. Jadi merasakan kehadiran Allah. Merasakan kehadiran Allah. Inilah Allahu ma'i. Allah bersamaku. Allahu syahidun alayya. Allah menyaksikanku. Allahu nadirun alayya. Allah melihatku. Jadi itulah orang sufi, dia kembangkan rasanya. Pernah ini terjadi dialog antara seorang filosof Ibnu Sina dengan seorang sufi Ibnu Arabi. Jadi ini Ibnu Sina mengatakan, aku sudah memikirkan, aku sudah menemukan dengan pikiran saya apa yang kau rasakan. Terus ini Ibnu Arabi mengatakan, aku merasakan apa yang kau pikirkan. Aku sudah merasakan baru kau pikirkan. Inilah perbedaan. Ya, inilah filosof dengan sufi. Jadi itu tadi. Jadi tapi orang sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, yang mana dikatakan diri, itu hakikat manusia. Hakikat manusia itu kan, kalau diri sebenarnya itu roh, maka dia mengenal Tuhannya. Dia man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau mengenal diri, itu siapa yang menciptakan roh? Kan Allah. Jadi dia rasa itu dia bawa ke sana. Allah lihat usaha kita. Ya, itu kan semuanya mendapat nilai. Tetapi puncak khusyuk itu dicapai oleh manusia. Karena Allah tidak mungkin turunkan kalau tidak dicapai. Dan itu terjadi pada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ada momen lain. Sayyidina Ali itu pernah dikena panah dan dia salat. Dan di saat salat itulah dicabut. Habis salat dia bilang, kenapa kau tidak cabut? Sudah. Itu konsentrasi penuh. Jadi Sayyidina Ali ada momen di mana seperti itu. Warna apa itu? Nah, ada juga. Jadi ada 3 momen itu Sayyidina Ali. Pernah dia salat. Ada pengemis masuk. Sahabat tidak hiraukan itu. Dia kasih begini tangannya Ali. Karena dia pakai cincin, tapi dia tidak pernah pakai cincin emas itu. Itu pengemis tahu, dia cabut itu. Beralih, Sayyidina Ali lanjut. Jadi ada 3. Artinya khusyuk itu memang kalau kehendak Allah itu bisa terjadi pada orang tertentu dan momen tertentu. Sayyidina Ali sendiri kan di saat itu, di lain saat seperti itu dia di ujung mas mau salam itu, warna apa kira-kira? Dia yang paling diandalkan. Ada yang pertama pengalamannya Sayyidina Ali juga itu adalah kita punya mata. Makanya kalau salat itu dianjurkan untuk buka mata, karena siapa tahu ada kalajengking apa di depan. Karena kita
Dan ini bedanya salat kita dengan salatnya orang-orang agama lain tuh yang fly. Kita tidak, kita ada di bumi, makanya ada gerakan-gerakan. Bahwa kita ada di bumi. Makanya ada bahasa tubuh. Berdiri, rukuk, dan itu ada semua maknanya. Lain kali kita jelaskan itu. Jadi salat itu adalah bahasa tubuh yang mengingatkan kita bahwa kita masih berada di bumi. Ya. Kalau kita tidak bergerak, kita bisa tidak hilang kesadaran nanti. Ya. Jadi itu, jadi mudah-mudahan maksudnya dari masukan-masukannya tadi bahwa itu bisa dicapai tentu pada momen tertentu. Dan itu dia akan dicapai memang karena ada memang khusyuknya orang khusyuk ya. Kalau kita ini mungkin salatnya orang awam ya, mendekati saja itu. Kemudian ma'rifah itu dari kata arafu. Mengenal itu. Dan ma'rifat itu masih dikatakan bahwa ma'rifat itu belum hakikat, baru mendekati hakikat. Ya, itu ada yang mengatakan begitu ya. Ini karena kebenaran hakiki al-haqqu min rabbik, hanya Allah yang punya. Kita hanya upaya-upaya. Tetapi setiap upaya itu tidak akan sia-sia. Melangkah saja itu sudah diperhitungkan. Apalagi kalau kita sudah salat jemaah. Dan syukur kita karena kita terbiasa salat subuh karena di situ dianjurkan bahwa inna Qur'ana fadikana mashuda. Padahal semua salat disaksikan. Kenapa ditekankan bacaan waktu subuh itu disaksikan? Maksudnya salat itu. Karena begitu beratnya. Ciri-ciri orang tidak munafik adalah orang salat subuh. Kalau kita salat asar, salat maghrib, lihat kawan, saya pergi salat. Mungkin masih ada. Tapi kalau salat subuh, tidak ada lihat. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan salat kita, khusyuk kita. Dan tentu saja upaya yang penting. Ya. Adapun selanjutnya Pak, kita tidak harus bisa berbahasa Arab, tapi kita tahu bacaan. Ya, bacaan dalam salat. Ya, itu saja. Ya, ya, ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.